Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kitabu adabi tilawatil Qur'an al-karim wa zikru fadlihi. A'zamu fadailil Qur'an annahu kalamullahi azza wa jalla, wa qad madahahu Allah ta'ala fi ayatin katsirah ka qawlihi ta'ala wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menyampaikan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kenapa kita mengistimewakan Al-Quran? Kenapa kita harus melebihkan Al-Quran? Tidak lain dan tidak bukan, sebabnya adalah annahu kalamullah azza wa jalla. Karena Quran itu kalamullah wa laisa makhluk, bukan makhluk. Quran itu bukan makhluk. Quran itu bukan seperti buku bacaan, bukan juga seperti surat kabar dan lain-lainnya. Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, yang dengan kalamullah ini kita bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kalamullah ini tidak ada jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran memiliki kedudukan yang tertinggi dalam kehidupan. Tidak boleh dinomor duakan, tidak boleh nomor 3, nomor 4. Al-Quran nomor 1 dalam kehidupan. Al-Quran nomor 1 dalam semua bentuk aktivitas dan kegiatan. Wa qad madahahu Allah ta'ala fi ayatin katsirah. Sesungguhnya Al-Quran ini yang memiliki kelebihan yang banyak ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah muliakan, Allah puji di beberapa ayat, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul An'am ayat 92, wa hadza kitabun, ini adalah kitab, ini adalah pedoman hidup, anzalnahu, kami turunkan, mubarak, ya, yaitu memiliki keberkahan, memiliki manfaat, kasiratun naf'i, banyak manfaatnya, banyak faedahnya di dunia dan di akhirat. Bahkan dalam Al-Quran di situ ada ilmu-ilmu, ulumul awalina wal akhirin, ilmunya orang-orang dulu dan orang hari ini. Tidak ada yang terlambat, tidak ada di dalam Al-Quran yang di sana sesuatu yang tidak update, semuanya ada. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, semuanya ada, sudah tersebut dalam Al-Quran, baik secara langsung atau secara tersirat. Semuanya itu sudah ada, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pedoman hidup dan solusi kehidupan. Sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu
ditanya kalau seandainya untanya hilang, maka jawabannya bukan mencari di mana untanya hilang, tanya orang di mana untanya lari. Tapi Abu Bakar mengatakan kalau seandainya unta hilang, maka jawabannya ada di dalam Al-Quran. Apa itu maksudnya? Maksudnya umat Islam jangan menjadikan selain Al-Quran sebagai pedoman, jangan menjadikan selain Al-Quran sebagai rujukan. Quran itu sebagai rujukan hidup, Quran itu sebagai solusi. Tetapi sangat disayangkan hari ini sebahagian saudara-saudara kita umat Islam tertipu, disebut namanya ghazzul fikri, ya, tertipu, yaitu ditipu oleh pemikiran, ditipu oleh budaya dan kondisi, ditipu oleh lingkungan dan lain-lainnya. Na'udzubillah min zalik. Ya, semoga Allah memberikan kita petunjuk sehingga kita mampu untuk menjadi hamba Allah yang menjalankan pedoman-pedoman ini. Selanjutnya dalam ayat yang lain, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Allah juga memuji tentang Al-Qur'an itu adalah yahdi lillati hi aqwam. Quran itu adalah memberikan petunjuk, memberikan jalan, lillati. Caranya bagaimana? Bagaimana cara jalannya? Bagaimana thariqahnya? Jalannya adalah hiya aqwam, jalan yang paling lurus. Tidak ada lagi yang paling lurus. Petunjuk jalan menuju akhirat itu, jalan yang paling Allah berikan petunjuk adalah jalan Al-Quranul Karim. Artinya kalau kita tidak menggunakan Al-Quran, bisa jadi seseorang itu sesat selama-lamanya kalau tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk jalannya, baik di dunia ini dan untuk akhirat tentunya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Ayat yang lain surat Fussilat ayat 42. La ya'tihil batilu. Quran itu enggak ada kesalahan satupun, enggak ada yang salah dalam Al-Quran, tidak ada yang tidak benar dalam Al-Quran. Semuanya benar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam ayat ini min baini yadayhi wa min khalfihi. Ini menunjukkan bahwasanya ketika ada sebutan dari depan dan dari belakang, maksudnya apa? Dari A sampai Z. Min baini yadayhi, dari alif, ya, dari alif sampai ya, dari A sampai Z, semuanya dari Al-Fatihah, ya, sampai suratun Nas. Itu maksudnya min baini yadayhi wala min khalfi. Enggak ada satupun yang salah di situ, ya, enggak ada satupun yang error, tidak ada satupun satu huruf pun yang salah. Semuanya adalah benar, benar juga dalam kehidupan, benar dalam mengamalkannya, ya, benar juga dalam petunjuknya. Berbeda dengan ciptaan manusia, kadang-kadang buku-buku yang diciptakan, yang ditulis oleh manusia, ada benarnya, ada salahnya, karena manusia yang menciptakannya, karena manusia yang mengarangnya. Tapi Al-Quran bukan Rasulullah yang mengarangnya, bukan Rasulullah yang menciptakannya, bukan Rasulullah yang mengarang-arangnya, tetapi itu datang wahyu dari Allah, ya, melalui malaikat Jibril. Sebagaimana yang sudah kita ketahui dalam hadis yang panjang dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu, ya, pertama kali bertahanus di Gua Hira, ketemu dengan malaikat Jibril, dan itulah yang pertama kalinya memulai Al-Quran ini. Wa fi afradil Bukhari min hadisi Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Quran dan orang yang belajar Quran dan mengamalkannya. Ini adalah termasuk golongan umat Islam yang terbaik di dunia, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah siapa saja yang senantiasa
belajar Quran dan mengajarkannya. Berarti di dalam hadis ini ada dua poin yang harus kita simpulkan. Yang pertama, ada yang belajar, yang kedua ada yang mengajarkan. Dua-duanya mulia. Yang sedang belajar Quran insya Allah mulia. Yang menjadi guru Quran apalagi, karena sebagai guru Quran, sebagai orang yang mengajarkan Quran, apakah posisinya sebagai ustadz, apakah sebagai orang tuanya langsung, apakah sebagai temannya mengajarkan temannya, itu semua adalah posisi sangat mulia. Mulianya karena mereka menyebarkan kebaikan dan menjadikan orang yang tidak pandai baca Quran bisa menjadi orang pandai baca Quran. Ini adalah luar biasa. Saya sampaikan beberapa bukti sejak Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan kepada sahabat Nabi, disampaikan kepada sahabat Nabi, dihafalkan oleh sahabat Nabi seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan lain-lainnya, diturunkan kepada para tabi'in, diturunkan lagi kepada para tabi'in. Di antaranya adalah namanya Imam Hamzah, ada Imam Nafi', ada Imam Asim. Mereka ini belajar dari tabi'in. Apa yang kita lihat? Semuanya mulia. Imam Nafi' tidak ada tandingannya. Imam Nafi' adalah Ahlul Madinah. Kalau sudah ada di sana ulama di kota Madinah, biasanya tidak akan ada lagi yang lain berbicara. Seperti Imam Malik. Imam Nafi' juga. Imam Nafi' adalah imamnya Al-Quran di kota Madinah. Adapun Imam Asim, itu mereka bukan di Madinah. Mereka itu adanya di Baghdad, mereka itu di Irak. Pertanyaannya, kenapa hari ini yang paling masyhur riwayat Hafs an Asim? Kenapa yang kita baca hari ini adalah riwayatnya Hafs an Asim? Indonesia riwayat Hafs an Asim, Asia Tenggara riwayat Hafs an Asim, Saudi Arabia apalagi, terus Eropa sebagian riwayat Hafs an Asim, Afrika banyak riwayat yang lainnya. Tetapi secara umum, kenapa Imam Asim ini yang paling banyak dibaca oleh masyarakat Muslim dunia? Tidak ada perbedaan antara Imam Asim dengan Imam Nafi'. Bahkan kalau dilihat dari histori, Imam Nafi' pasti lebih unggul dan lebih mulia karena dia Ahlul Madinah. Maka jawabannya adalah sebagian ulama mengatakan, karena salah satu kelebihan Imam Asim adalah dia mengamalkan man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sesungguhnya Imam Asim ini ila akhiri hayatihi mudarrisul Quran. Sampai akhir hayatnya Imam Asim ini menjadi guru Quran. Tidak menolak, la yaruddu man ja'a ilaihi walau kana saghiran. Tidak menolak yang belajar Quran itu tidak harus orang yang pintar, orang yang bodoh sekalipun, orang yang lemah sekalipun, fakir miskin pun, atau anak kecil pun diajarkannya. Betapa tawaduknya imam seperti itu. Seorang imam besar mengajar ilmunya itu untuk anak-anak. Dan ini ditularkan oleh ulama-ulama Quran sampai hari ini. Termasuk diantaranya ulama Indonesia yang terkenal, yang tinggal di Makkah, namanya Syekh Yasin Al-Padangi. Siapa yang nggak kenal dengan Syekh Yasin Al-Padangi? Beliau adalah ulama besar, ahli hadis, musnidul hadis, ya, satu-satunya ulama hadis dari Indonesia yang dikenal oleh dunia Islam. Namanya Syekh Yasin Al-Padangi. Asalnya dari Padang, dari Sumatera Barat. Banyak orang Arab belajar dengan Syekh Yasin Al-Padangi. Dari Mesir belajar ke Makkah, karena di situ ada Syekh Yasin Al-Padangi. Kenapa? Karena hadis-hadis tertentu tidak bisa diambil oleh syekh-syekh yang dari Arab. Akhirnya mereka datang ke Makkah belajar kepada Syekh Yasin Al-Padangi yang wafatnya lebih kurang tahun 80-an. Di sini kita ambil kesimpulan apa? Syekh Yasin Padangi ternyata juga tidak menolak anak-anak belajar Quran sama dia. Subhanallah. Kenapa? Min ajli, karena ingin mengamalkan amalan li qaulihi sallallahu alaihi wasallam man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Makanya benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya siapa yang menjadi guru Quran, siapa yang menjadi orang yang selalu bersama Quran, insya Allah Allah akan berkah hidupnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran, belajar Quran, menjadi guru Quran, paling tidak bisa mengajarkan kepada anak kita sendiri, kepada istri kita sendiri, kepada tetangga kita. Demikian aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.